Dan pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Cokorda Istri Agung Kusumawardani, yang mengulas tugas berat menyamakan kualitas pendidikan. Indonesia, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Pradana Adiputra menghadirkan wawancara eksklusif Bali TV. Saat ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ibu Tia Kusumawardani. Kita akan berbincang-bincang tentang tidak hanya seputar pendidikan tentu saja, tapi ini juga terkait dengan adanya regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur di pasal 15-nya adalah pembagian urusan pemerintah ini di bagian pendidikan. Artinya ini terkait dengan manajemen pendidikan. Baik, saya sapa dulu Om Swastiastu, Ibu Tia Kusumawardani, SHMU. Iya. Baik Ibu Tia, sehat ya Ibu ya? Sehat, ya. sehat. Ibu Tia, ini spesifik ya, serius sedikit ini tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya spesifik diatur mengenai di pasal 15 ini pembagian urusan pemerintah terkait dengan pendidikan. Ini rumornya apakah memang kewenangan ataupun tanggung jawab untuk pengelolaan SMA SMK akan dibawa ke provinsi atau seperti apa Ibu? Ini juga untuk informasi kepada para guru atau para orang tua murid. Silahkan Ibu. Terima kasih. Kebijakan pemerintah secara nasional, di mana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana di sana sudah dengan sangat tegas disebutkan bahwa pengelolaan kewenangan terkait dengan pendidikan itu kalau sebelumnya hanya SLB saja di provinsi, tetapi dengan terbitnya undang-undang tersebut, SMA, SMK sepenuhnya di pemerintah provinsi. Sementara untuk pendidikan PAUD, kemudian jenjang SD, SMP yang kita sebut Dikdas, termasuk pendidikan formal dan non-formal, itu sepenuhnya ada di kabupaten kota. Ini konsekuensi apa yang akan berubah? Ini artinya sebegitu meresahkan para guru di tingkat SMA SMK atau seperti apa Ibu nanti mekanismenya ke depan ini? Kalau melihat apa yang sudah berjalan, artinya Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah dengan sangat tegas mengamanatkan bahwa 2 tahun setelah ditetapkan undang-undang tersebut, itu harus sudah terlaksana. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Provinsi Bali artinya sudah melaksanakan seperti apa yang menjadi amanat dengan undang-undang tersebut, di mana per 1 Januari 2017 semua yang terkait dengan pengelolaan tidak hanya SLB, SMA, SMK itu sudah sepenuhnya difasilitasi, dikelola oleh pemerintah provinsi. Apakah itu termasuk SDM para guru, kemudian termasuk dukungan sarana prasarana yang ada di sekolah, termasuk tenaga administrasi yang memang selama ini membantu proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan SMA SMK. Artinya sudah sampai penyelenggaraan, kemudian proses itu sudah kami lalui di tahun 2016, sehingga per 1 Januari itu sudah penuh di provinsi. Ya, ini menurut Ibu, dengan adanya regulasi ini lebih memberikan keuntungan atau malah sebaliknya ini bagi penyelenggara pendidikan khususnya di tingkat pendidikan yang tadi Ibu sampaikan? Iya, kalau kita melihat tentu pemerintah pusat dalam membuat satu kebijakan, ini kan kebijakan yang tidak hanya berlaku di Bali, kebijakan ini berlaku seluruh Indonesia. Tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia, karena ini sudah merupakan satu komitmen, tentu sudah melalui berbagai macam pertimbangan ya. Nah, sehingga muncullah kebijakan SMA SMK ke provinsi. Kenapa demikian? Karena Indonesia kan luasannya luas. Nah, kemudian pemerintah kabupaten kota juga tidak memiliki kemampuan yang sama terkait dengan kewenangan yang dimiliki. Sehingga dengan berbagai macam pertimbangan tersebutlah supaya masing-masing pemerintah, apakah pemerintah provinsi, apakah pemerintah kabupaten, harus fokus terkait dengan pengelolaannya. Nah, sehingga provinsi harus fokus terkait dengan pengelolaan SLB, SMA, SMK. Begitu juga kabupaten kota harus fokus. Nah, kemudian dampaknya seperti apa? Tentu karena ini masih dalam masa transisi,
Artinya transisi tersebut kalau kita melihat di Bali seperti apa, artinya proses tersebut berjalan dengan sangat lancar. Kenapa kami di jajaran Dinas Pendidikan menyebutkan dengan sangat lancar? Karena dari proses awal kami memverifikasi data, baik sarana prasarana, kemudian guru, sampai di puncaknya tanggal 26 September 2016. Pada saat itu adalah penandatanganan berita acara antara Bupati Wali Kota dan Gubernur, artinya dari Bupati Wali Kota menyerahkan kepada Gubernur, itu hampir semua Bupati Wali Kota tidak ada mewakili, artinya hadir semua, kemudian disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Artinya di situ kami melihat bahwa komitmen pemerintah kabupaten kota terkait dengan kebijakan ini memang sudah berjalan dengan semestinya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengelolaan guru, sampai detik ini memang semua guru-guru, jadi lebih kurang kalau gurunya sekitar 6.800 sekian, kemudian tenaga administrasi kontrak termasuk guru, itu sekitar 4.800, ini semuanya sudah difasilitasi provinsi. Ya, baik, Ibu melihat respon dari khususnya sekolah-sekolah ini, kepala sekolah, guru seperti apa kalau di Bali? Ya. Walaupun ini masih dalam tahap masa transisi ya Bu ya. Ya. Kalau kita bicara respon tentu sangat bervariasi ya. Bervariasi dalam arti kalau seperti sekolah-sekolah yang memang mereka ada di kabupaten kota yang kalau mereka dari sisi pendapatan daerahnya kecil, nah tentu mereka beralih ke provinsi, mereka mendapatkan sesuatu yang memang sebelumnya mereka tidak dapatkan kan. Paling tidak kita bicara penghasilan lah. Nah, mereka kalau dulu ada tenaga kontrak yang di kabupaten mungkin dibayar seadanya. Nah, sekarang dengan ke provinsi paling tidak mereka sudah standar UMR. Oh, begitu. Kemudian kalau para guru, kalau dulu mereka hanya mengandalkan pendapatan hanya dari gaji saja. Kemudian ada tunjangan profesi, begitu pindah ke provinsi mereka dapat tunjangan tambahan penghasilan. Nah, tentu hal yang paling tidak mensejahterakan. Karena yang kami pakai ukuran di provinsi adalah standar apa yang sudah berjalan di Kabupaten Badung. Nah, sementara kan 8 kabupaten kota ini kan tidak memiliki kemampuan yang sama. Nah, sehingga paling tidak dari sisi pendapatan pemerintah provinsi berupaya memberikan maksimal. Tentu target kami adalah bagaimana membuat kualitas pendidikan di Bali tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia. Ya, ini pasti harapannya untuk yang terbaik Ibu ya. Tapi sebetulnya lebih spesifik, apakah lebih ke kesejahteraan guru, ataukah konsekuensinya juga otomatis seiring sejalan kualitas pendidikan juga akan meningkat dengan tadi yang Ibu sampaikan, begitu ya, ini tujuan dari regulasi itu? Iya, paling tidak kalau pemerintah provinsi sudah fokus pengelolaan SMA, SMK, tentu ukurannya kami berkinerja kalau pengelolaan SMA, SMK tersebut dari sisi kalau bicara pendidikan kan bicara kualitas ya, hasil akhirnya harus terbaik. Nah, sekarang tentu pemerintah provinsi memiliki tugas yang berat karena dengan 9 kabupaten kota tentu jumlah sebaran sekolah yang jumlahnya kalau SMA, SMK itu 127 yang negeri, di luar SMA, SMK Bali Mandara, tentu tugas provinsi yang paling berat adalah bagaimana menyamakan atau paling tidak jauh lah beda kualitas pendidikan antara daerah-daerah yang ada di pinggiran dengan yang di kota. Itu yang menjadi PR, artinya kemampuan guru, kemudian dukungan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah, terutama SMK-SMK yang selama ini mungkin mereka sangat-sangat minim fasilitas. Nah, sehingga tugas kami adalah bagaimana supaya gapnya ini tidak terlalu jauh. Kalau yang sudah di pusat kota, yang sudah maju, mereka harus lebih lagi. Nah, sementara yang masih di bawah, mungkin kelengkapan sarana prasarana, karena pada saat ada di kabupaten kota mungkin dukungan dana yang terbatas, labnya mungkin tidak maksimal. Nah, inilah PR kami bagaimana di tahun 2018 kita fokus untuk menggiring sekolah-sekolah yang kita anggap kualitasnya masih jauh, supaya mereka bisa menghasilkan kualitas yang baik. Ya, Ibu, harapannya memang tadi luar biasa ya, tapi ini juga kembali lagi ke kesiapan sekolah. Dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun ke depan dengan adanya perubahan regulasi ini, apa target yang ingin disasar? Artinya kan pasti ada skala prioritas pasca diberlakukannya regulasi ini. Apa kira-kira Ibu?
Kalau target yang disasar tentu yang pertama pemerataan guru. Ya, kenapa kami bicara pemerataan guru? Karena realita yang kami lihat di lapangan, jadi dengan hampir mau menjelang 3 bulan di provinsi, itu cukup banyak guru-guru yang mereka berkeinginan pindah ke kota. Begitu. Kalau seperti itu artinya datanya apa? Artinya mereka di daerah-daerah yang terpencil mungkin mereka merasakan sesuatu yang kurang nyaman. Sehingga kalau dengan kondisi seperti itu artinya harus ada affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada para guru yang memang kenapa mereka mau pindah. Kalau memang mereka sudah nyaman, sepertinya mereka tidak harus pindah. Nah, kenapa mereka pindah? Nah, inilah PR kami bagaimana memberikan ruang yang lebih kepada guru-guru yang memang mereka kalau ke kota ya kita juga sulit ya, karena di kota apalagi dengan target 24 jam mengajar, tentu hal yang sangat teknis. Siapa yang harus dikurangi 24 jam mengajar? Begitu guru tidak memiliki jam mengajar 24 jam, ya mereka akan berdampak tunjangan profesi yang sebesar 1 kali gaji guru, mereka akan tertinggal. Sehingga kalau dipindahkan ke salah satu sekolah di Denpasar, sekolah mana yang mau menerima? Nah, sementara sampai detik ini kami sedang fokus melakukan pemetaan terkait dengan kondisi realita di lapangan. Artinya kondisi objektif, apakah satu sekolah yang ada dari sisi pendidiknya sudah cukup, apakah dari sisi tenaga kontraknya berlebih, apakah dari sisi tenaga administrasi mereka terlalu banyak, terlalu sedikit, atau cukup. Nah, ini kan kami belum memiliki. Sehingga proses 3 bulan inilah kami benar-benar fokus mencermati realita di lapangan, karena jangan sampai kita memindahkan 1 orang guru berdampak masalah baru di sekolah yang menerima. Ini kan pekerjaan yang nanti akan menjadi satu lingkaran yang sulit dicarikan solusi. Sehingga kami tidak mau gegabah sebelum data objektif yang terkait dengan pemetaan di sekolah, tentu tidak mungkin kami akan berani melakukan satu kebijakan sekecil apapun. Ini termasuk artinya kewenangan mereka pengelolaan, pengajuan anggaran, penggunaan anggaran itu memang otomatis di provinsi yang akan memberikan ACC istilahnya, Ibu, atau seperti apa ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini sebetulnya yang sangat sering dipertanyakan, karena dana yang masuk ke sekolah itu tidak hanya dari satu sumber saja. Kalau dulu di kabupaten kota mungkin dari BOS, kemudian mungkin dari para orang tua. Nah, sekarang begitu mereka ke provinsi, tentu tugas provinsi artinya memberikan penambahan anggaran. Kalau seperti sekarang, begitu mereka ke provinsi, tentu ada sumber dana dari APBN dalam bentuk dana BOS, kemudian ada dana pendampingan. Jadi dari pemerintah provinsi juga memberikan per siswa, kalau dana BOS itu 1.400.000, sementara tambahan dari provinsi ada sebesar 900.000 untuk SMK dan 700.000 per orang per siswa. Tentu kami berharap jangan sampai ada tumpang tindih terkait dengan pemanfaatannya. Artinya sudah sangat jelas, sehingga di dalam satuan pendidikan, artinya semua SMA, SMK, pada saat mereka akan membuat rencana kegiatan dalam 1 tahun berjalan, kami berharap rencana kerja anggaran sekolah, kita sebut RKAS, ini yang tidak boleh tumpang tindih. Apalagi dengan bersamaan masa transisi SMA, SMK ke provinsi, kemudian terbentuk tim saber pungli. Nah, apalagi yang disasar adalah fokus terkait dengan pendidikan, ini tentu menjadi catatan yang berat bagi kami untuk mengawal bagaimana penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan di seluruh Bali tidak ada masalah. Baik, nah, sehingga harus dikawal dengan baik. Itu menjadi tujuan dari regulasi ini. Baik, ini terakhir pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ujian nasional, ujian sekolah. Silakan Ibu disampaikan, ini seperti apa sudah persiapannya baik di tingkat SMA, SMK sampai di sekolah dasar. Silakan Ibu. Yang pertama terkait dengan kebijakan pemerintah penyelenggaraan ujian nasional, tentu Bali patut bersyukur ya. Yang awal ada jadwal ujian nasional SMK bersamaan atau bertepatan dengan perayaan Hari Raya Galungan. Surat kita dari dinas sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sehingga agenda ujian nasional jenjang SMK itu sudah tidak bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Artinya jadwalnya itu bertepatan dengan penyelenggaraan ujian SMA. Jadi SMA, SMK bersamaan. Kemudian yang kedua, artinya dengan kebijakan pemerintah yang baru,
ada ujian sekolah, kemudian ada UNBK, kemudian ujian nasional. Tentu harapan kami artinya proses penyelenggaraan yang berjalan di sekolah itu tidak menuntut nilai. Ya. Tetapi ada hal mendasar yang diharapkan dengan agenda kegiatan seperti itu, bagaimana membangun integritas yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Karena harapan kita jangan sampai sekolah tersebut di akhir pengumuman ujian nasional itu sekolah-sekolah berintegritas tidak baik. Ini tentu sangat-sangat tidak bagus untuk dunia pendidikan kita. Artinya selama ini memang prestasi Provinsi Bali dan juga kesiapan dari infrastruktur sekolah untuk pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah sudah sangat memadai, Bu ya. Baik, Ibu Tia, terima kasih sudah berbagi informasi ini khususnya terkait tadi regulasi. Mudah-mudahan juga menjawab keresahan dari khususnya di tingkat SMA, SMK. Semoga sukses Ibu ya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih baik. Doanya. Pemirsa Bali TV, demikianlah perbincangan kami dalam wawancara eksklusif Bali TV bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Ibu Tia Kusuma Wardani. Semoga bermanfaat. Kami akhiri wawancara eksklusif sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam.